Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lauful ya. Saya dari kelompok 4 dengan NIM 530240243. Nah, di sini saya akan menguji layanan server SSH, DHCP, dan juga DNS dari server ke klien, begitupun juga sebaliknya. Nah, sebelum kita menguji SSH, saya ingin menguji apakah dari klien ke server itu sudah saling terhubung atau belum. Untuk mengecek sudah terhubung atau belum, kita bisa menggunakan tasping. Untuk alamat server itu, di sini kelompok kami menggunakan 192.168.76.1. Untuk dari klien sendiri itu, saya menggunakan IP 192.168.76.2 dengan gateway 76.1. Nah, setelah itu saya akan tasping ke server, yaitu dengan menggunakan 192.168.76.1. Nah, di sini dari klien ke server itu sudah terhubung dari server ke klien. Klien dengan alamat IP 192.168.76.2. Nah, di sini sudah terhubung, sudah saling terhubung. Selanjutnya saya akan um, mengetes SSH. Untuk konfigurasi SSH kita bisa install terlebih dahulu Open SSH servernya. Setelah itu setting bagian di sini SSH-nya menggunakan port 22. Kita uji menggunakan aplikasi dari luar, yaitu aplikasi Putih. Di sini kita masukkan IP server 76.1 dengan port tetap 22. Nah, di sini sudah bisa login ya. Nah, ini sudah terhubung. Untuk SSH sudah terhubung. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi DHCP. Awal mulanya kita install dulu DHCP servernya. Nah, setelah itu kita setting di bagian IP subnet, setting menggunakan DHCP config. Setelah itu kita setting juga di bagian defaultnya kita menggunakan INPS 08, INPS 8. Setelah itu kemudian kita restart, kita cek status DHCP apakah sudah running atau belum. Nah, untuk mengetes DHCP di sini saya menggunakan virtual Windows 7 ya. Sebelum kita mengecek, kita ubah dulu settingan menggunakan internal network. Kita ubah dulu dari Debian 11 menggunakan internal network. Lalu kita jalankan kembali. Setelah itu kita juga jalankan di Windows 7. Di sini saya menggunakan Windows 7. Untuk yang di klien, yang di laptop fisik kita matikan terlebih dahulu. Nah, nah di sini Windows-nya sudah nyala. Kita masuk ke control panel, lalu di bagian network internet, dan di sini network and service center, sense adapter, kita masuk ke local area network. Lalu kita di properties, kita masuk ke internet. Nah, di sini kan kita udah setting otomatis ya.
Kalau kita coba apakah sudah saling terhubung atau belum. Nah, di sini sudah saling terhubung DHCP, IP DHCP servernya itu 6.1. Berarti ini sudah terhubung ke DHCP-nya ya. Setelah itu saya akan menunjukkan apa namanya? Setelah itu saya akan menunjukkan hasil dari konfigurasi DNS. Nah, di sini untuk saya jelaskan sedikit mengenai cara men-setting DNS server. Di sini kita install dulu bin 9-nya, lalu kita masuk ke directory bin. Directory bin, setelah itu kita mengedit name config lokalnya, kita masukkan apa yang mau jadi alamat DNS-nya. Di sini kita juga memasukkan alamat IP kita, tapi di sini kita masukkan alamat IP dengan alamat IP terbalik. Nah, setelah semuanya sudah setelah semua langkah-langkahnya sudah dilakukan, kita masukkan apa namanya menambahkan DNS server dengan perintah nano etc resolve config. Setelah itu kita restart dan kita bisa mengecek DNS lookup. Nah, di sini saya akan mengecek ya. Saya cek terlebih dahulu. Di sini kan servernya masih random ya. Di sini saya setting 192 ya, sesuai dengan IP server kita. Setelah itu kita restart menggunakan perintah sistem ctl restart name. Nah, kita ns lookup ke IP. Nah, di sini udah bisa ns lookup ya. Kita ns lookup menggunakan DNS. Nah, tadi kan kita menggunakan IP, sekarang menggunakan DNS. Menggunakan nama domain. Nah, ini sudah bisa. Kita coba yang www. Sudah bisa juga kita coba yang tanpa subdomain. Kelompok 4.co.id. Nah, ini sudah bisa semua ya. Sekarang kita cek di bagian klien. Menggunakan CMD juga. Oh ya, sebelum itu kita perlu menyeting DNS server terlebih dahulu ya. Di bagian policy. Nah, di sini sudah disetting DNS servernya, yaitu menggunakan alamat server yang ada di Debian. Ya, setelah itu kita coba lookup 192. Nah, di sini udah bisa ya, udah bisa lookup. Sekarang coba kita menggunakan www.kelompok.co.id. Ini juga sudah bisa. Sorry, coba kita ulang lagi. Nah, ini sudah bisa. Kita menggunakan kelompok ini tanpa tadi kan kita menggunakan www.kelompok4.id. Nah, sekarang kita ns lookup tanpa menggunakan www. Nah, sudah bisa. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada teman kelompok saya. Silakan. Terima kasih. Saya Bimo Alamsyah dengan NIM 53024210076. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa layanan server yang telah dibuat, yakni file server, database server, dan web server pada uh, Debian 11 dan komputer klien. Ini layanan file server. Di sini saya coba gunakan Windows 10 untuk layanannya dan berhasil di sini dapat mengakses file sharing yang sebelumnya telah saya buat. Dan di sini ada file yang sebelumnya sudah saya tambahkan. Kalau untuk menambahkannya juga bisa. Sini coba
Nah, ini telah berhasil ditambahkan, dan jika dicek dari servernya, nah ini yang tadi saya tambahkan, yakni jobc3.zip spasi cpp di sini yang baru saya tambahkan, terbaca pada Debian servernya. Lalu yang selanjutnya ini ada database servernya. Kita cek menggunakan MySQL, show database. Nah, ini project UAS yang bawah sendiri itu merupakan database yang digunakan untuk web server nantinya, dan telah berhasil ditambahkan pada server database server ini. Selanjutnya kita coba gunakan project UAS-nya. Nah, itu merupakan beberapa tabel yang ada pada database ini. Kemudian yang terakhir, layanan web server. Kita coba pada komputer klien di sini. Pertama menggunakan alamat IP. Nah, ini adalah tampilan home dari web dinamis yang disajikan. Nah, ini coba untuk login. Nah, berhasil masuk pada halaman utama dari website dinamis ini. Website ini adalah website mengenai pencatatan surat masuk dan surat keluar, dan juga data karyawan. Coba menggunakan membuka salah satu menunya, yakni data karyawan. Di sini kita dapat menghapus atau mengupdate atau menambah data karyawannya. Ini saya coba menghapus. Nah, terlihat sudah hilang tadi yang coba saya hapus, dan kemudian jika update di sini, mengeditnya menjadi nama saya dan update. Oh, ini harus mengisi password. Nah, ini telah terupdate berhasil. Kemudian di sini ada catatan surat masuk. Ini bisa di delete ataupun di download. Coba saya hapus yang nomor baru di sini. Nah, telah terhapus. Untuk yang surat keluar sama, menunya delete dan download untuk admin. Dapat menghapus. Kita coba nomor 5/pt dihapus. Nah, telah berhasil dihapus di sini. Dan kita coba logout untuk mencoba fitur lain pada website ini, yakni pada surat masuk. Di sini dapat menambahkan surat masuk baru, gitu. Nomor surat. Di sini saya coba memasukkan contoh untuk surat masuknya.
Nah, data berhasil ditambahkan. Nah, ini tadi yang baru saja saya tambahkan pada menu surat masuk dan berhasil ditambahkan begitu. Dan di sini untuk logoutnya dan akan kembali pada form login. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa layanan server, Debian server. Ini mulai dari SSH, DHCP, DNS, file server, web server, dan juga database server. Semuanya telah berhasil dicoba gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.